Lunch itu tuh kita tuh bertujuan supaya crunchy aja rasanya gitu. Nah, selanjutnya guys, setelah semuanya selesai cooking methodnya, saya akan membuat istilahnya tuh namanya tuh cakaran kucing. Nah, ini jadi namanya tuh garis. Sebelum kita memasak, alangkah baiknya kita tuh cuci tangan terlebih dahulu untuk memastikan hygiene dan sanitasi guna untuk menjaga kualitas pangan daripada bakteri dan kuman yang berbahaya. Jadi cuci tangan dulu seperti ini kita. Nah, ini. Ya, cukup. Halo guys, welcome to my channel Maisan Bergerak Tanpa Batas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat konten yang berjudul cara membuat stick ala Maisan. Nah, ini dia stick yang akan saya buat. Ini sticknya udah dalam bentuk marinasi. Jadi marinasi ini bertujuan untuk supaya itu bumbunya meresap semua. Adapun bahan-bahan yang saya gunakan untuk marinasi itu ialah garam secukupnya, lada secukupnya, kemudian ada bumbu Indomie goreng. Nah, ini jadi bumbu Indomie gorengnya ini tuh hanya tambahan saja dari saya. Dan kemudian ada tambahan juga telur untuk memarinasinya. Jadi bahan utama untuk marinasi itu ialah garam dan lada. Ini bahan utamanya. Jadi untuk telur dan bumbu Indomie itu hanyalah bahan tambahan saja. Nah, tadi telur yang saya gunakan untuk marinasi itu cukup 2 butir saja. Nah, untuk bumbu Indomie jadi butuhnya itu 2 saset saja untuk tambahan supaya bumbunya ini terasa pada saat kita nanti memakannya. Dan telur ini untuk bahan tambahan juga sama seperti bumbu Indomie, dia ini berperan untuk mengentalkan bumbu-bumbu yang akan dimarinasi. Nah, ini jadi kita memarinasi sticknya terlebih dahulu sebelum dimasak. Ya teman-teman, jadi ini dia setelah dimarinasi ini, alangkah baiknya didiamkan dulu. Nah, waktunya ini tuh cukup membutuhkan sekitar 15 sampai 20 menit untuk marinasinya agar bumbunya ini semua meresap secara sempurna. Nah, kita diamkan dulu. Ya, baik teman-teman. Jadi setelah tadi saya mengenalkan bahan-bahan yang akan diperlukan untuk stick, selanjutnya saya akan mengenalkan bahan-bahan yang akan diperlukan untuk membuat brown sauce. Nah, ini ada 1 siung bawang bombay dan 7 siung bawang putih. Kemudian ada kecap Inggris. Nah, kecap Inggris ini tuh cukup
1 sendok teh saja. Kemudian ada lagi tepung maizena sebagai pengental. Nah, yang ketiga gula. Gula itu secukupnya saja. Dan yang keempat ada saus tiram. Nah, saus tiram itu cukup setengah sendok teh saja. Yang kelima ada 1 gelas air mineral seperti ini. Dan yang keenam ada garam. Nah, garam ini tuh secukupnya saja. Kemudian ada lada putih. Lada putih ini juga secukupnya saja. Kemudian ada lagi margarin. Margarin itu 1 sendok makan cukup. Dan minyak goreng. Minyak goreng ini cukup 1 sendok sampai 2 sendok makan saja. Kemudian, nah, saya akan mengenalkan sayur-sayuran yang akan digunakan untuk steak. Nah, ini tuh ada potato, kemudian ada carrot, kemudian ada mix vegetables. Nah, seperti ini mix vegetablesnya. Baik teman-teman, jadi sebelum memulai masak, alangkah baiknya kita menyalakan kompor dulu untuk memanaskannya. Nah, seperti ini. Ketika sudah menyala, kita diamkan dulu sampai wajannya panas, dan kemudian baru tuangkan bahan-bahan untuk memasak steaknya. Begitu. Baik teman-teman, kita tuangkan minyak goreng cukup 2 sendok makan saja paling banyak. Nah, kita tuangkan seperti ini. Nah, tuangkan lagi seperti ini. Ya, cukup. Kemudian setelah itu kita masukkan daging. Nah, kita masukkan seperti ini. Kita masukkan seperti ini. Nah, teman-teman, jadi daging itu sebelum dimasukkan ke dalam wajan, dia bentuknya tipis. Ketika sudah dimasukkan ke dalam wajan nih, wajan kecil seperti ini atau biasa yang disebut pan, nah dia tuh jadi mengembang seperti ini, yang menandakan sebentar lagi akan matang. Nah, nih warna seperti ini guys, ini kan kecoklatan ya. Kalau udah kecoklatan begini, itu dia artinya sudah matang. Nih, kita balik seperti ini. Nah, ini juga guys, kita balik seperti ini, dia warnanya pun juga sama, pasti sudah matang dan sudah siap untuk kita sajikan. Yummy. Baik teman-teman,
Jadi kalau sudah matang nih, seperti ini warnanya itu coklat kehitaman. Nah, setelah matang, jadi kita pindahkan ke piring terlebih dahulu untuk disajikan. Seperti ini, siap untuk disajikan. Nah, jadi ini kan daging udah matang ya guys. Nah, setelah selesai memasak dagingnya, kita lanjut untuk membuat mix vegetables-nya. Halo guys, selanjutnya saya akan membuat mix vegetables. Nah, mix vegetables ini banyak loh. Yang pertama ada wortel berbentuk korek api atau yang dikenal dengan jardinier. Kemudian ada potato. Nah, potato ini juga akan di blanch. Dan yang terakhir ada mixed vegetables. Jadi saya akan menjelaskan teknik blanch atau yang dikenal dengan memasak di atas titik didih. Nah, pertama kita menyalakan kompor terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, setelah kompor menyala, didiamkan dulu sampai dia benar-benar mendidih, baru dimasukkan sayur-sayurannya. Nah, baik guys, jadi kita lihat nih. Nah, kalau airnya sudah mendidih gini, kita bisa siapkan mix vegetables yang akan kita masukkan ke dalam panci. Jadi perlahan-lahan masukkannya seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah cukup, kita matikan dulu, karena memblanch ini tidak bisa langsung sekaligus, karena nanti itu bisa berantakan hasilnya. Jadi dimatikan dulu seperti ini. Nah, baik guys, selanjutnya setelah tadi saya menuangkan mixed vegetables, saya akan menuangkan carrot yang berbentuk jardinier atau seperti korek api. Kita tuangkan seperti ini. Jadi kalau blanch itu sebenarnya tidak perlu lama-lama seperti boiling atau merebus. Blanch ini tuh cukup sebentar saja, kemudian diangkat. Nah, setelah itu guys, ini udah cukup nih ya. Saya akan matikan. Jadi blanch itu tuh kita tuh bertujuan supaya crunchy aja rasanya gitu. Ya, cuci deh, bisa. Baik guys,
selanjutnya setelah carrot dan mixed vegetables, yang terakhir saya akan memblanch potato. Halo guys, selanjutnya tahap terakhir, yaitu saya akan membuat brown sauce. Nah, jadi sebelum kita memulai, alangkah baiknya menyalakan kompor terlebih dahulu sampai kompornya panas. Nah, kemudian kita masukkan margarin secara keseluruhan. Nah, berarti ajib guys. Nah, jadi saya bertujuan memutar ini tuh gunanya untuk supaya margarinnya ini semuanya tuh merata. Karena kalau didiamkan seperti ini saja, margarinnya tidak merata. Jadi begitu loh tujuan saya memutarkan pan-nya. Oke, setelah itu kita masukkan bawang putih. Nah, setelah bawang putih, kita masukkan bawang bombay. Kita tuang semua. Nah, seperti ini kita aduk-aduk. Nah, setelah itu kita tuangkan air terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, air seperti ini cukup. Kita aduk sedikit. Nah, setelah itu, setelah masukkan air, kita masukkan tepung maizena. Nah, tepung maizena ini fungsinya itu sebagai pengental. Jadi kalau kita membuat saus tapi tak ada tepung maizena, maka hasilnya sia-sia. Jika hanya cair saja tapi tak ada kekentalan sama sekali. Jadi begitulah. Nah, setelah masuk semua nih tepung maizenanya, kita aduk-aduk pelan-pelan agar merata. Seperti ini kita aduk-aduk. Kemudian setelah itu kita masukkan lada terlebih dahulu, yaitu kita masukkan lada putih. Setelah lada putih, kita masukkan garam. Nah, garamnya secukupnya saja. Kita taburi seperti ini keliling. Setelah itu kita aduk-aduk supaya merata seperti ini.
Nah, setelah garam dan lada kita aduk rata, kemudian kita masukkan kecap Inggris. Nah, kecap Inggris ini secukupnya saja. Kita taburi seperti ini. Kemudian setelah itu kita masukkan saus tiram. Nah, saus tiram ini juga sebenarnya secukupnya saja. Kita taburi seperti ini. Kemudian setelah itu kita aduk sampai rata. Baik guys, selanjutnya kita tambahkan gula. Nah, gula itu secukupnya saja. Kemudian setelah semuanya masuk, kita aduk rata seperti ini. Selanjutnya guys, setelah semuanya selesai cooking methodnya, saya akan membuat istilahnya tuh namanya tuh cakaran kucing. Nah, ini jadi namanya tuh garis-garis yang terdapat pada stick. Ini jadi seperti ini. Tancapkan dengan garpu terlebih dahulu, kemudian buat sayatan seperti ini. Nah, baik guys, selanjutnya kita akan plating. Nah, plating itu kita mulai dari beefnya terlebih dahulu nih, seperti ini. Kemudian kita masukkan brown sausnya. Nah, ini seperti ini nih hasilnya brown sausnya. Kita taruh di dekat beefnya seperti ini. Nah, seperti ini kita taruh. Kemudian setelah itu kita masukkan lagi carrot. Nah, carrot itu posisinya di sini.
Nah seperti ini. Kemudian setelah carrot ada potato. Nah potato itu kita bikin di sini, persis di belakang carrot. Nah ini seperti ini. Kemudian setelah itu kita masukkan lagi mixed vegetables. Nah mixed vegetable-nya ini kita taruh atau kita letakkan di depannya carrot seperti ini. Nah seperti ini kita letakkan. This is stick kurban ala Maisan, and this is my results. Baik teman-teman, untuk konten saya pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Jadi saya ingin berpesan kepada kalian semua, jangan pernah bosan untuk masak. Meskipun kita itu hasilnya banyak kritikan dari orang-orang sekitar, meskipun kita sering diejek-ejek, rasanya itu gimana-gimana, yang penting kita maju terus, pantang mundur, bergerak tanpa batas.